Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Mas Agil R. Saputra, kisah Pocong Darmo. Makin serem aja makin kesini teman-teman. Dan ini adalah sudah part ketiga dan sudah mendekati ending ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di Dusun Morotunggo. Pocong Badarmo Part 3. Penggeledahan pun dilakukan secara diam-diam agar tidak menimbulkan kegaduhan. Atas ajakan Pak Faruk, ada tambahan satu orang lagi dalam penggeledahan itu, yakni Pak Kunto, putra Mbak Tembel, yang diketahui juga sebagai salah satu sesepuh di Dusun Morotunggo ini. Dalam penggeledahan itu, di rumah mendiang Badarmo, banyak ditemukan barang-barang yang tak biasa, berupa barang klinik seperti keris, tombak, dan pusaka-pusaka lainnya. Hal itu tak mengherankan, mengingat Mbak Tembel yang tempo lalu mengatakan kalau mendiang Badarmo dahulu adalah seorang jawara. Namun di antara semua benda-benda itu, ada satu yang sepertinya akan menjadi petunjuk, yakni sebuah foto hitam putih yang memuat foto pasangan pria dan wanita yang tengah menggendong bayi. Wanita cantik yang diperkirakan berusia 20 tahunan itu mengenakan kebaya putih, berdiri sambil menggendong bayi yang mungkin baru berumur 1 tahun, dan seorang pria berdiri di belakangnya bergaya rambut cepak, tersenyum dengan memperlihatkan separuh badannya yang mengenakan baju lorek. Ada juga keterangan di balik foto itu yang bertuliskan Klaten 1962. Tak butuh waktu lama untuk mereka mengetahui siapa yang berada di foto itu. Dari parasnya saja mereka semua tidak pangli, yaitu adalah Mbak Darmo dan istrinya yang mungkin lebih muda, hampir 40 tahun. Wah, nah iki jelas Mbak Darmo. Tapi apa beliau pensiunan ABRI? Kata Pak Kunto sebagai orang yang pertama kali menemukan foto itu. Wah, bisa-bisa ini adalah anaknya ini. Kata Pak Kunto lagi, temuan itu memberikan informasi baru kalau Badarmo dulunya adalah seorang ABRI, sekaligus juga telah mematahkan fakta jika selama ini Badarmo tidak mempunyai keturunan. Fokus selanjutnya adalah mencari anak yang berada di dalam foto itu untuk memberitahu bahwa Badarmo sudah meninggal. Tapi bagaimana caranya? Mereka sudah mengobak-abik hampir di seluruh ruangan itu untuk mencari dokumen yang mungkin memuat nama dari bocah yang diduga adalah anak mendiang Badarmo itu. Namun sampai sore hari menjelang, mereka tak berhasil menemukannya. Satu-satunya informasi yang mereka dapatkan hanyalah tulisan di balik foto itu yang untuk saat ini tentunya masih jauh untuk bisa membantu. Waduh, Klaten itu luas. Bagaimana kita bisa mencarinya? Kata Mas Pangga yang tentunya mewakili pikiran semua orang yang berada di rumah Badarmo itu. Mereka pun keluar dari rumah itu dengan wajah-wajah lelah yang bercampur resah, memikirkan langkah apa yang selanjutnya akan mereka lakukan. Setidaknya ada sesuatu yang mereka temukan saat itu. Pak Kades berpamitan. Tak lama setelah itu, dia tak ingin terlalu sore, apalagi melewati malam di Dusun Morotunggo. Ya,
Pak Gadis muda yang intelektual dan logis itu mengakui kalau untuk saat ini ia masih belum bisa melupakan wujud pocong yang ia lihat semalam. Di malam harinya, seperti biasa, dusun Morotunggo kembali sepi senyap. Rumah-rumah tampak tertutup rapat, tak ada warga yang berani beraktivitas setiap petang datang. Namun, tidak untuk Pak Faruk, Pak Carik, Mas Pangga, Pak Kunto, dan Mujib yang kini tampak tengah berkumpul di kediaman Pak Faruk. Barang-barang almarhum Pak Darmo sudah saya pasrahkan ke Bapak, kata Pak Kunto yang memberitahukan bahwa barang-barang klinik milik Mbak Darmo tadi sudah ia serahkan kepada bapaknya, yaitu Mbak Tembel. Mbak Tembel cukup terkejut dengan temuan yang menguak fakta baru itu, dan menurut Pak Kunto, ayahnya itu akan menindaklanjuti dengan meminta bantuan kepada salah satu temannya yang kebetulan adalah pensiunan ABRI. Insya Allah akan segera dilacak, tambah Pak Kunto yang menerangkan kalau memang benar beliau adalah bekas ABRI, pasti masih ada catatan yang bisa menuntun mereka ke alamat di mana Badarmo berasal. Diskusi pun berlanjut semakin serius, dan sekira 30 menit setelah itu perbincangan pun terhenti oleh kedatangan orang yang tak mereka duga-duga. Orang itu adalah Mbak Tembel yang tiba dengan setelan khasnya. Ini adalah kebetulan yang sangat tepat karena sebagai orang tertua di Morotunggo saat ini, andil Mbak Tembel tentu akan sangat membantu. Monggo, pinara Pade. Wah, kebetulan sekali ini, sambut Pak Faruk selaku tuan rumah kepada pria tua yang mengenakan topi laken dengan tangannya yang memegangi senter baterai itu. Hingga Mbak Tembel pun turut bergabung bersama mereka, dan tentunya tak lama kemudian dia segera menjadi sasaran utama pertanyaan dalam bertanya. Tenang, besok saya akan menemui teman pensiunan ABRI. Kalau memang Kang Darmo benar memang tentara, pasti tidak sulit untuk mengetahui seluk-beluknya, terang Mbak Tembel menjawab salah satu pertanyaan dari mereka. Mbak Tembel kembali berujar, jika Mbak Darmo mungkin memang sengaja menyembunyikan identitasnya, pasti dia tidak benar-benar purna atau pensiun menjadi tentara. Bisa jadi beliau mengundurkan diri atau bahkan dipecat dari kesatuannya. Mbak Tembel juga menimbang, jika dari sisi umur Mbak Darmo berada dalam masa primanya menjadi tentara di era 1950-an. Wah, sepertinya benar itu. Karena di rumahnya memang banyak sekali foto-foto ataupun gambar Presiden Soekarno. Selama Mas Pangga dalam penjelasan itu yang kemudian memancing asumsi Mbak Tembel yang menduga kalau ada yang kurang beres dari masa lalu Mbak Darmo. Pada intinya, Mbak Tembel mengaitkan mendiang Mbak Darmo dengan peristiwa 65, menduga-duga jika kepindahan almarhum ke dusun Morotunggo puluhan tahun lalu adalah upaya penyelamatan diri. Tahu sendiri kan bagaimana nasib tentara loyalis Bung Karno pasca peristiwa 65, kata Mbak Tembel yang membuat semua orang angguk menggumam. Bagi Mbak Tembel, semuanya menjadi semakin masuk akal ketika ia merogoh saku mantelnya dan memperlihatkan foto mendiang Mbak Darmo yang ditemukan sore tadi. Iki, tahu kan seragam yang dipakai sama Kang Darmo ini, ucap Mbak Tembel yang setelah itu menjelaskan bahwa dalam foto itu Mbak Darmo muda mengenakan seragam khas Angkatan Udara. Wes, tidak usah berbicara terlalu jauh, tidak penting. Pokoknya besok saya akan menemui teman untuk mencari seluk-beluk keluarga Kang Darmo ini, ungkap Mbak Tembel yang tiba-tiba menghentikan omongannya sendiri. Tak lama setelah itu, Mbak Tembel pun pamit. Pak Kunto, anak sulungnya yang juga berada di rumah Pak Faruk, saat itu mencegah karena mengira ayahnya itu hendak pulang ke Si Gembleng, kebun bersil yang diketahui sudah menjadi hunian Mbak Tembel. Ora, lagi pula sudah malam, saya tidur di rumahmu saja, kata Mbak Tembel kepada Pak Kunto saat itu. Mbak Tembel pun pergi dari rumah Pak Faruk malam itu, meninggalkan mereka yang sepertinya mulai kehabisan bahan obrolan.
Apalagi yang harus dibicarakan? Sepertinya analisa Mbak Tembel tadi cukup menjawab dan membuka jalan, walaupun untuk tidak dan benarnya masih belum bisa dipastikan. Setidaknya mereka tidak bingung dengan langkah selanjutnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Satu persatu dari mereka pun pulang kecuali Mujib yang merengek untuk menginap di rumah Pak Faruk. Hal itu mungkin dapat dimaklumi karena rumahnya yang memang bersisian dengan rumah mendiang Badarmo. Menit pun berganti jam, mengiring malam yang semakin larut di dusun Moro Tunggo yang sepi senyap dan berkabut. Semua rumah tertutup rapat dengan lampu-lampu dalam yang nampak padam. Apakah malam itu semua orang di dusun ini benar-benar terlelap? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Entah pukul berapa saat itu, yang jelas waktu sudah melewati tengah malam. Terdengar suara hentakan yang membelah kabut, beriringan dengan suara rintihan dan gesekan yang memecah keheningan. Suara itu mengelilingi dusun Monotunggo, dan di antara semua penduduk yang terlelap tentu ada orang yang dibuat bangun oleh suara itu. Siapa lagi kalau bukan lelembut berbungkus kain kafan itu? Ya, meski hampir setiap malam hal ini terjadi, tapi tak ada orang yang berani memeriksa ketika suara hentakan dan rintihan itu melewati depan rumahnya. Namun untuk malam ini, sepertinya tidak bagi Pak Kunto, yang mengapa ia tergerak oleh rasa penasarannya. Tuh, srek. Suara itu mulai terdengar samar dari kejauhan. Pak Kunto tampak bersiaga di balik tirai jendela rumahnya. Perlahan dia singkapkan tirai itu seukuran satu matanya dan dek, srek, srek, tak terbantahkan lagi dengan sebelah matanya. Di balik singkapan tiranya itu, di jarak kurang lebih 10 meter, Pak Kunto melihat bungkusan putih yang berjalan maju seperti diseret, dan setelah itu melompat panjang dengan jangkauan yang tak wajar. Itu berulang, maju, menyeret, dan melompat panjang. Terselip juga di antara suara itu rintihan berat seorang lelaki tua. Tubuh Pak Kunto bergidik dari ujung kepala hingga kaki saat melihatnya, dan segera sadar bahwa ia ternyata tak seberani itu. Dalam keadaan yang mulai menjadi sulit tergambarkan itu, Pak Kunto bermaksud untuk menyudahi pengintaian konyol ini, namun dengan aneh. Tiba-tiba seluruh badan Pak Kunto tak bisa bergerak, bahkan untuk sekedar melepaskan satu tangannya yang tengah menahan singkapan tirainya pun ia tak kuasa. Matanya tak bisa berpaling, seakan dihipnotis untuk terus mengamati pemandangan tak lazim itu. Dan dalam secuil kesadarannya, Pak Kunto berusaha untuk berdoa, akan tetapi lagi-lagi ia tak bisa. Lidahnya saat itu mendadak keluh. Satu-satunya hal yang mungkin dilakukan hanyalah berteriak. Namun ternyata itu juga sama saja, karena teriakan yang Pak Kunto pikir sudah sekuat tenaga pun malah terdengar seperti gumaman-gumaman lirih. Mau tak mau, dengan sebab yang masih tak bisa dijelaskan itu, Pak Kunto terpaksa menatap penampakan lembut berwujud pocong itu, hingga hal yang paling mengerikan pun menyusul tanpa aba. Karena dalam hitungan satu kedipan mata, pocong itu tiba-tiba saja berpindah tempat dan kini tepat berada kurang dari 3 meter di depan jendela. Wujud bungkusan putih yang diduga adalah mendiang Badarmo itu menatap satu mata Pak Kunto yang mengintip di balik singkapan tirainya, seakan tahu kalau dirinya tengah diamati. Tangisannya kini kian kencang dan kejer. Mulutnya terbuka bak anak bocah yang sedang menangis. Hal itu bertahan kurang lebih 30 detik, dan tersadar atau tidak, pocong itu semakin mendekati Pak Kunto hingga mungkin kini hanya berjarak kurang dari satu jengkal dari matanya. Dan disinilah Pak Kunto akhirnya bisa berteriak bersamaan dengan wujud pocong itu yang tiba-tiba saja berhenti, diam, menangis, dan setelah itu berkata, "Tolong aku," kata wujud pocong itu dengan suaranya yang parau, dan tak lama kemudian lenyap berlalu.
Teriakan dari Pak Kunto membangunkan sisi rumah. Mbak Tembel, ayahnya yang kebetulan memang tengah menginap di sana, adalah orang yang paling pertama terbangun. Beliau yang seakan tahu apa yang baru saja dialami Pak Kunto pun segera mendekat dan memapanya untuk duduk. "Ono foto apa?" ucap istri Pak Kunto yang menyusul setelah itu, yang langsung disela oleh Mbak Tembel dengan berkata, "Wes, kamu masuk saja. Jangan sampai anak-anakmu bangun," kata Mbak Tembel menyuruh menantunya itu kembali masuk dan tak ingin cucu-cucunya terbangun karena hal ini. "Oke Pak, tapi dari kemarin itu loh, saya udah melarang untuk melihatnya," jawab istri Pak Kunto yang kurang lebih mengatakan bahwa dari kemarin ia sudah melarang Pak Kunto untuk memeriksa ketika tangisan dan takan itu muncul mengelilingi desa. Ternyata Pak Kunto sering ingin memeriksa ketika teror suara itu muncul mengelilingi desa, entah apa yang menjadi alasannya. Istri Pak Kunto pun kembali masuk. Tinggallah kini Mbak Tembel dan Pak Kunto di ruang tengah. Pak Kunto duduk dengan wajah yang masih syok dan Mbak Tembel berdiri sembari mengelus pundak anaknya itu. "Itu bukanlah lembut biasa. Jangan diamati. Bisa-bisa malah kamu nanti yang roboh," kata Mbak Tembel sembari menyodorkan segelas air putih kepada anaknya itu. Untuk beberapa saat, Pak Kunto masih terlihat syok menata nafasnya hingga tak lama setelah ia menenggak minumannya, dia yang perlahan mulai tenang pun bercerita kepada Mbak Tembel bahwa wujud tadi benar-benar berada di depan matanya. "Iya, sudah," potong Mbak Tembel saat itu. "Dia minta tolong, Pak. Dia minta tolong," kata Pak Kunto dengan menyentak namun membisik. "Iya, aku wis ngerti. Semoga besok semuanya bisa terpecahkan," kata Mbak Tembel sembari terus mengelus pundak dari anaknya itu. Sedikit demi sedikit, kewarasan Pak Kunto pun mulai kembali penuh seiring dengan suasana malam yang kini terasa sepi dan senyap. Namun Mbak Tembel tampak gelisah. Berulang kali ia terlihat menoleh ke arah ruang tamu. "Kenapa Pak?" tanggap Pak Kunto dengan gugup terbata-bata, yang lagi-lagi dijawab oleh ayahnya itu bahwa tidak ada apa-apa. Namun kata-kata itu segera gugur beberapa detik saja setelah Mbak Tembel menutup mulutnya karena suara ketukan tiba-tiba menyela dari arah pintu depan. Tok tok tok. Tok tok tok. Ketukan itu tiba-tiba terdengar membuat suasana yang semula tenang tiba-tiba saja berubah menjadi tidak enak. "Sopo kayak Pak?" kata Pak Kunto terperanjat dan kini tampak memegangi lengan Mbak Tembel. "Wes, abaikan saja," jawab Mbak Tembel. Ketukan itu kembali terdengar, terus berulang dan semakin mulai terselip lagi suara rintihan yang tak asing bagi mereka. Tok tok tok, tok tok tok. "Tolong, tolong." Wah, pancen tenan iki. Batin Mbak Tembel yang mana ini adalah untuk pertama kalinya dia mendengar suara itu. Untung ia bukanlah orang yang mudah ditakut-takuti dan Mbak Tembel justru menjawab rintihan itu tanpa beban. "Sabar Kang Mo, ini sedang kita urus. Sekarang saya tanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dan apa yang harus kami lakukan?" Tanggap Mbak Tembel kepada rintihan di balik pintu itu. Namun ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Yang terdengar saat itu tak berubah, yaitu masih berupa ketukan dan rintihan meminta tolong. Hal itu bertahan beberapa saat sampai akhirnya suara itu menghilang begitu saja. "Wes, kita masuk saja, istirahat lagi," kata Mbak Tembel tak lama kemudian, yang mengajak Pak Kunto anaknya itu masuk untuk kembali beristirahat. Mereka pun berada di ruangan masing-masing, berusaha untuk terlelap dengan suasana hati dan pikiran yang sebenarnya sangat kurang mengenakan. Pak Kunto dan Mbak Tembel merebah, memandangi langit-langit kamarnya dengan ingatannya yang melebur bersama kejadian tak lazim tadi, hingga entah bagaimana caranya pada akhirnya mereka pun bisa tertidur juga. Keesokan harinya,
Tubuh Tuan Batembel menaiki sepeda motornya dari Morotunggo menuju ke tempat temannya. Berbekal foto mendiang Badarmo yang ditemukan kemarin sore beserta data-data diri almarhum, Batembel meminta bantuan kepada teman lamanya yang merupakan purnawirawan ABRI itu untuk melacak silsilah dari mana dan di mana Badarmo berasal. Batembel menceritakan semua detail permasalahan kepada temannya itu beserta dugaan-dugaan yang menurutnya menjadi sebab musababnya. Wah, jangan-jangan ada hubungannya dengan peristiwa 65 ini, ujar teman Batembel itu yang ternyata mempunyai pemikiran serupa dengannya hingga akhirnya. Setelah beberapa pembicaraan singkat, kawan Batembel itu pun menyanggupi dan meminta waktu kurang lebih 1 minggu untuk menelisik identitas mendiang Badarmo. Walau semuanya belum pasti, tapi Batembel pulang dengan kelegaan membawa harapan untuk mengeluarkan dusun Morotunggo itu dari teror pocong ini. Segera dia mengabarkan kepada mereka, Mujib, Pak Fuad, Pak Kunto anaknya, Mas Pangga, Pak Carik, dan Pak Kades bahwasanya kemungkinan besar silsilah mendiang Badarmo akan berhasil diketemukan. Lantas bagaimana keadaan dusun Morotunggo seminggu ke depan? Apakah teror itu akan masih tetap ada? 2 minggu kemudian, terhitung sampai saat ini, belum ada kabar perihal pencarian keluarga mendiang Badarmo. Sementara teror pocong itu masih terus terjadi. Sempat menempuh solusi lain dengan mendatangkan kiai hingga dukun, akan tetapi semuanya sama sekali tak ada hasilnya. Pocong yang diduga kuat adalah arwah mendiang Badarmo itu nyata tetap merintih dan berkeliling setiap malam di dusun yang kecil ini. Beruntungnya masih ada orang-orang yang belum menyerah. Ya, mereka adalah Mbak Tembel, Pak Kunto anaknya, Pak Jarik, Pak Faruk, Mujib, dan Mas Pangga yang terus mencari jalan keluar. Rumah mendiang Badarmo juga sempat kembali digeledah, kali ini lebih dalam untuk mencari petunjuk lain. Walaupun dalam penggeledahan itu ada temuan, namun lagi-lagi hal itu terasa percuma karena apa yang mereka dapatkan adalah benda serupa dengan yang mereka temukan tempo lalu, yakni beberapa barang-barang klinik. Hari demi hari pun berlalu dengan warga dusun Morotunggo yang tetap dipaksa menghadapi teror bungkusan putih itu di setiap malamnya. Sampai tak terasa hampir 40 hari sepeninggal Badarmo dengan keadaan yang nyatanya masih sama, hingga perlahan membawa dusun yang tak terlalu besar ini mulai berubah seperti kampung mati. Hal itu dikarenakan banyak penduduk yang memutuskan untuk pergi menjauh dari Morotunggo. Ada yang mengungsi sementara di rumah kerabat atau saudaranya, bahkan tak sedikit pula yang memutuskan pindah secara permanen. Hampir tak bisa tergambarkan semengerikan apa teror pocong Darmo itu. Yang jelas begitulah imbasnya. Ada apa gerangan dengan kawan Batembel? Mengapa belum ada kabar sampai sekarang? Dan hal itu pun menuntun Batembel untuk kembali menyambangi teman lamanya itu lagi, hingga akhirnya terjawablah di sana. Mengapa pencarian itu begitu lama? Karena ternyata teman Batembel yang merupakan pensiunan ABRI itu jatuh sakit sebelum dia sempat memberikan hasil temuannya kepada Batembel. Berarti pencarian kerabat mendiang Badarmo berhasil. Ya, memang berhasil. Itu terbukti dalam secari kertas yang berisikan nama-nama dan satu alamat yang akhirnya diberikan kepada Mbak Tembel. Maaf ya Kang, saya belum bisa kemana-mana, katanya seraya memberikan secari kertas kepada Mbak Tembel. Yang tak lama kemudian dia pun sedikit menerangkan detail. Dari tulisan-tulisan itu tertulis alamat lengkap yang menunjuk satu desa di wilayah Klaten dan 3 nama pria yang salah satunya adalah nama Badarmo. Kedua nama itu adalah kawan satu letting mendiang Badarmo di Angkatan Udara, dan ketiganya termasuk almarhum adalah tentara disersi yang melarikan diri dari kesatuannya dan menjadi buronan polisi militer di tahun 70-an. Wah,
Benar kan? Saya sudah menduga, sambut Mbak Tembel yang segera paham arah pembicaraan itu. Namun, semua sudah berlalu dan informasi nama-nama itu menjadi tak penting lagi karena yang terpenting sekarang adalah pergi ke Klaten sesuai informasi dari teman Mbak Tembel itu. Yang dua itu juga sudah mati. Tambah kawan Batembel yang menerangkan bahwa kedua nama selain Badarmo itu orangnya juga sudah meninggal. Lantas, mengapa nama-nama itu tetap diberikan? Teman Batembel pun beralasan kalau menurut informasi yang ia dapatkan, orang-orang itu tinggal satu wilayah dengan kampung halaman Badarmo, sehingga hal itu dirasa bisa menjadi jalan alternatif untuk melacak keluarga Badarmo di Klaten. Dalam kunjungan itu, Mbah Tembel dan temannya yang tak mau disebutkan namanya itu sempat mengobrol lebih dalam. Pembicaraan yang mulanya menyoal tentang mendiang Badarmo itu akhirnya malah mengungkap satu fakta kalau ternyata temannya itu sempat didatangi sosok pocong beberapa minggu yang lalu. Ya, sejak ditemui, saya jadi sakit begini. Terang teman Batembel yang menceritakan bahwa dia pernah ditemui oleh pocong Darmo sekali. Tapi setelah saya tanyakan ke orang pintar, katanya pocong Darmo itu tidak punya niatan buruk sama saya. Hanya saja saya mungkin shock. Terang teman Batembel lagi yang tak lama kemudian bertanya kepada Batembel apakah dia sudah meminta bantuan kepada orang pintar. Sudah, dari kiai sampai praktisi kejawen sudah kita datangkan, tapi belum ada hasilnya. Jawab Mbak Tembel yang kembali disela oleh temannya yang menawarkan jasa orang pintar kenalannya. Karo yang saya coba Kang. Dia itu praktisi kejawen, tapi menurut saya beliau ini berbeda dengan yang lainnya. Tawar temannya itu yang langsung disetujui oleh Mbak Tembel. Kalau iya, dua hari lagi kalau saya sudah segar, saya temani kamu ke sana. Tambah temannya lagi hingga singkatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, Mbak Tembel pun pamit karena ingin segera menyampaikan informasi yang ia dapat itu kepada orang-orangnya di dusun Morotunggo. Wes Kang, saya pamit. Sudah mau petang ini. Besok 2 hari lagi saya akan ke sini. Saya juga sudah ditunggu banyak orang. Pungkas Mbak Tembel yang setelah itu bergegas kembali ke dusun Morotunggo. Mbak Tembel melaju dengan motornya, memburu waktu karena hari sudah terlalu sore dan sekira di seperempat perjalanannya menuju Morotunggo tiba-tiba saja ia merasakan perasaan tak nyaman namun tak bisa ia jelaskan. Apa iki? Gumamnya seraya sedikit mengurangi kecepatan motornya. Ekor mata Mbak Tembel seperti melihat sesuatu dari pantulan kaca spion motornya. Namun ketika dia benar-benar melirik dan memeriksanya, tak ada apapun di belakang kendaraannya itu. Hal itu terjadi berkali-kali sampai ia tidak menyadari bahwa langit sudah menggelap. Duh, sentaknya yang terkejut seakan-akan langit sore itu tiba-tiba menjadi petang dalam satu kedipan mata. Gusti Pangeran, paringono selamat, ucapnya lagi sembari menaikkan tuas untuk menyalakan lampu sepeda motornya itu. Ya, saat ini berada di Sengonan, sebuah nama jalur yang di tepi kanan kirinya terdapat pohon-pohon albasia. Ini tak aneh, karena memang jalur inilah jalan menuju ke dusun Morotunggo. Dia pun kembali melaju, sembari mengabaikan anomali yang tadi ia alami hingga setelah beberapa kilo ia berjalan, kejanggalan pun mulai sangat terasa. Mbak Tembel mulai menyadari kalau dirinya terjebak di jalur Sengonan itu. Secara normal harusnya dia sudah keluar dari jalur yang panjangnya tak sampai 2 kilometer itu. Mbak Tembel sudah merasa cukup jauh melaju, namun kenyataannya dia hanya berputar-putar dan tak kunjung keluar dari jalan yang kanan dan kirinya dipenuhi oleh pepohonan itu. Ditambah lagi, saat itu tak sekalipun dia berpapasan ataupun berbarengan dengan kendaraan lain, firasat Mbak Tembel sudah semakin tak enak dan menyadari kalau dirinya seperti memang sedang dipermainkan oleh sesuatu. Namun
Meski dalam keadaan itu, ia mencoba untuk tetap tenang dan benar-benar memperhatikan jalan. Beruntung, seorang Batembel bukanlah orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Saat itu, dia justru malah mengurangi kecepatan motornya sembari membaca doa. Suasana di jalur yang membelah kebun albasia itu gelap, tanpa satupun penerangan. Satu-satunya cahaya yang ada saat itu hanyalah temaram dari lampu motor yang Batembel kendarai. Kendaraan itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya mata Batembel tersentak oleh wujud yang tersorot oleh lampu motornya. Perwujudan itu tampak berdiri di kiri jalan. Batembel sempat ragu dengan apa yang dilihatnya itu, namun setelah ia berada semakin dekat dengan sosok itu, semuanya jelas-jelas sudah. Batembel pun kini mendadak menghentikan kendaraannya tanpa mematikan sepeda motornya. Batembel kembali mencermati penampakan itu dan semuanya menjadi tak terbantahkan lagi. Ya, apalagi kalau bukan pocong bungkusan putih yang diyakini adalah kafan mayit itu memang terlihat berdiri mematung menghadap ke arahnya, yang tak lama kemudian disusul oleh suara tangisan dan juga rintihan. Kini tak ada lagi keraguan-raguan dengan apa yang diperlihatkan di depannya itu. Sosok pocong itu segera sangat diyakini sebagai arwah dari Mbak Darmo. Apakah Mbak Tembel ketakutan? Jawabannya adalah tidak. Itu dibuktikan oleh Batembel yang tiba-tiba berbicara kepada sosok itu seolah-olah ia sedang berbicara dengan mendiang Badarmo. "Kang, sabar yo. Lah kita urus karo Caca," ucap Batembel yang ajaibnya langsung menghentikan tangis dan juga rintihan dari sosok itu. Hingga tak lama setelahnya, perwujudan itu perlahan menghilang tersapu kabut. Batembel sejenak menata nafasnya bersamaan dengan beberapa kendaraan yang tampak berlalu lalang melewatinya. Jalur Sengonan yang mulanya sepi itu kini berubah ramai. Batembel kembali meneruskan perjalanannya yang tak sampai 15 menit setelahnya. Akhirnya ia pun sampai di Morotunggo. Ia pun segera menuju rumah anaknya, yakni Pak Kunto. Terlihat di sana beberapa orang yang sudah menunggunya. "Alhamdulillah," ucap Pak Kunto yang setelah itu kembali bertanya kenapa ayahnya itu begitu lama. "Sudah, nanti saja saya ceritakan. Saya mau maghriban dulu," kata Mbak Tembel yang teringat oleh suara azan yang kebetulan berkumandang beberapa saat setelah ia tiba di rumah anaknya itu. Ucapan itu pun langsung disangka lagi oleh Pak Kunto dengan dahinya yang mengernyit. Anaknya itu menjelaskan bahwa azan yang sedang terdengar itu adalah azan Isya. Hah? Tanggap Mbak Tembel yang tampak kebingungan, namun hal itu segera ia wajarkan. Tak lama kemudian, ketika mengingat bahwa ia sempat disesatkan di jalur Sengonan. "Walah," ucap Mbak Tembel seraya menghela nafasnya dan kemudian turut duduk bersama orang-orang yang berkumpul di rumah anaknya itu. Akhirnya Batembel pun menceritakan apa yang tadi dialami seraya merogoh saku mantelnya untuk memperlihatkan petunjuk dari temannya kepada orang-orang di situ. Dia pun juga menjelaskan sesuai apa yang tadi diceritakan oleh temannya, dan tanpa jeda ia pun langsung membuat rencana baru untuk agar mereka secepatnya menuju ke Klaten sesuai alamat yang tertulis di secari kertas itu. "Oke, secepatnya, paling tidak besok kita harus segera ke sana," pinta Mbak Tembel yang setelahnya menuntun orang-orang untuk berunding satu sama lain. Sebenarnya mereka semua belum terlalu yakin jika solusi melacak keluarga Mbak Darmo akan menghentikan teror ini, tapi apalagi yang bisa mereka lakukan untuk memecah kebuntuan ini? Setidaknya mereka tidak berdiam diri. Hingga tercapailah kesepakatan yang memilih dua di antara mereka untuk berangkat mencari alamat itu esok harinya, yang mana orang itu adalah Pak Faruk dan Mas Pangga. Dengan alasan di antara mereka semua hanya Pak Faruklah yang memiliki mobil dan terbiasa bepergian keluar kota. Sementara untuk Mas Pangga memang menawarkan diri karena ia mempunyai kerabat di daerah Klaten. Diskusi pun terjeda sejenak
oleh mereka yang melaksanakan sholat Isya bersama dan kembali berlanjut setelahnya. Pak Kunto, Mbak Tembel, Mas Pangga, Mujib, Pak Faruk, dan Pak Cari kembali duduk bersama. Tampak wajah-wajah jengah dari mereka. Di ruang tamu Pak Kunto itu, mereka saling menghela nafas setelah mengucapkan sepatah kata, terjebak di antara rasa lelah dan bosan yang sepertinya disebabkan karena melulu membicarakan soalan ini. Tapi tak bisa dipungkiri juga, karena kenyataannya banyak sisi yang menjadi korban. Pekerjaan mereka mulai kacau karena kurangnya fokus, dan mungkin keluarga juga kurang mendapatkan waktu karena mengurusi semua ini. Teror Pocong Darmo mengobrak-ngabrik tata tentram dusun Morotunggo ini. Tapi bagaimana? Apalagi untuk saat ini, semua topik yang mereka obrolkan selalu saja bermuara pada hal itu sudah hampir 40 hari. Sepeninggal Mbah Darmo, bisa dikatakan tak ada satupun orang penduduk dusun ini bisa tidur dengan nyenyak. Kalau saya sudah sampai pada titik tidak ada lagi rasa takut sekarang, sudah berubah menjadi jengkel. Saya bersumpah, kalau nanti anak saya dibuat rewel saat tengah malam, demi Tuhan, saya akan kejar pocong itu. Selama Pangga dalam obrolan di rumah Pak Kunto itu, yang tak ayal sedikit mengundang gelak tawa di antara mereka semua. Bener leh, bener. Memang harusnya seperti itu. Tanggap Pak Tembel saat itu. Mereka pun larut dalam obrolan di rumah Pak Kunto itu, dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Satu persatu dari mereka pun mulai berpamitan hingga menyisakan Mujib yang sepertinya tak berani untuk beranjak pulang. Ketakutan itu agaknya cukup beralasan, mengingat rumah Mujib dan mendiang Badarmo saling bersebelahan dengan rumah mendiang Badarmo. Ya, sebenarnya tidak sedekat itu karena antara rumahnya dan almarhum masih tersekat oleh sepetak ladang kecil. Tapi di tengah kebimbangan Mujib itu, 3 cangkir kopi panas malah kembali tersedia di atas meja yang diantar oleh istri Pak Kunto. Perbincangan pun kembali berlanjut sampai tak terasa waktu sudah hampir lewat tengah malam. Turu kene wae to Jip, kata Mbak Tembel beberapa saat setelah mata Mujib menoleh ke arah jam dinding. Nggih Mbah, nggih, coba lihat nanti, jawab Mujib ragu, namun saat itu segera ditimpali oleh Pak Kunto. Iya Jip, kamu nginep di sini aja daripada nanti dicegat memedi, kata Pak Kunto yang sedikit berkelakar. Mujib terkekeh-kejut dan kian tampak bimbang, namun setelah sedikit pergumulan dalam hatinya, pada akhirnya tetangga dekat mendiang Badarmo itu memilih untuk tetap pulang ke rumahnya. Dahlah, saya tekadkan untuk tetap pulang, jawab Mujib mencoba untuk menutupi ketakutannya. Tenanan kui, apa saya antar, kata Pak Kunto yang menawarkan diri untuk mengantarkan Mujib sampai ke rumahnya. Gak usah Kang, saya sendiri aja, orang gak jauh juga kok, jawab Mujib yang entah mengapa dia menolak tawaran itu. Hingga tak sampai beberapa menit kemudian, Mujib pun pamit untuk pulang. Malam itu, sekitar pukul 12 lewat 20 menit malam, Mujib beranjak pulang. Langkahnya tampak terburu, walau tak berlari, dia berjalan membelah kesunyian dusun Morotunggo dengan bermodalkan senter baterai yang sengaja ia biarkan terus menyala meski keadaan jalan sebenarnya cukup benderang oleh setiap lampu yang terdapat di depan hampir semua rumah warga. Meski tapak langkahnya sedikit meragu, tampaknya Mujib berhasil melawan rasa takutnya saat itu. Namun sekira di hampir setengah jalan menuju rumah, tiba-tiba saja ada rasa yang sulit untuk dijelaskan, yakni langkahnya yang tiba-tiba terasa berat, membuat ia yang mulanya agak berjalan terburu pun mulai menyadari keanehan bahwa kakinya menjadi berat. Apa ya, batin Mujib beberapa saat setelah menyadari hal itu. Mujib mencoba untuk mengabaikannya dan menganggap hal itu adalah buah dari rasa takutnya yang tadi berusaha untuk ia tutupi. Mujib tetap berjalan meski dengan langkah yang semakin terasa berat.
Aku terus saya, batin Mujib lagi yang berusaha menyemangati dirinya sendiri hingga semuanya pun runtuh dalam satu kedipan mata. Terlambat sudah bagi Mujib untuk menyesali karena telah menolak tawaran Pak Kunto tadi. Kabut tipis tiba-tiba turun bersamaan dengan wujud pocong yang berdiri di pinggir. Sosoknya jelas terlihat, separuhnya tersorot oleh temaram lampu-lampu jalan. Langkah Mujib tentu seketika berhenti. Matanya terpaksa terpana melihat lembut bungkusan bait itu. Nafas Mujib tersengal, disusul oleh rintian parau yang mengucapkan kalimat, "Tolong, tolong." Begitulah yang saat itu Mujib dengar. Mulut Mujib gagap terbata. Entah ia mau membalasnya dengan kalimat apa, dia hanya bisa terpaku. Namun lagi-lagi kengerian itu bertambah dalam satu kedipan mata yang mana tanpa aba-aba dan tiba-tiba sosok pocong yang tadi berada cukup jauh darinya pun sudah berdiri dan berada satu langkah di depannya. "Tolong!" Sentak serak parau dari pocong itu tepat di depan muka Mujib. Tak bisa dibayangkan lagi apa yang saat itu Mujib rasakan. Yang jelas tak sampai 10 detik setelah itu pandangannya mulai perlahan menggelap. Mujib pun limbung dan roboh, ambruk tak sadarkan diri. 3 hari berlalu. Malam hari, badai isya. Pak Kunto, Mbak Tembel, Pak Faruk, Mas Pangga, dan Pak Carik tengah berkumpul di rumah Mujib. Mereka tengah berunding untuk membawa pemuda lajang itu ke rumah sakit. Diketahui sudah 2 hari 2 malam ini dia sakit. Diduga penyebabnya mungkin lantaran shock setelah ia bertemu dengan pocong Darmo tempo malam itu. Sakitnya terbilang cukup parah. Mujib mengalami demam tinggi, mengigau ketakutan, dan selalu mengucapkan kata, "Ampun, ampun," dengan gestur tangan yang sembah menelungkup dan mengarah ke suatu sudut. Efek halusinasi semacam ini biasanya memang lazim dialami orang yang tengah mengalami demam tinggi dan dengan kelakuan yang berbeda-beda tentunya. "Mas, bawa ke rumah sakit saja. Besok keluarganya dikasih tahu," kata Mbak Tembel saat itu. Pak Carik bergegas ke kantor desa. Ditemani oleh Mas Pangga, mereka masuk dengan kunci cadangan dan menelpon ambulans dari rumah sakit untuk menjemput Mujib. "Darurat ke desa Janggel ya, Dusun Morotunggu, RT 2 RW 5. Saya ini Sekdes," terang Pak Carik dalam sambungan teleponnya ke rumah sakit. 30 menit kemudian ambulans pun datang membawa Mujib, kali ini ditemani oleh Pak Faruk yang ikut di dalam mobil, sementara Pak Carik mengikuti di belakang dengan sepeda motornya. Sesampainya di rumah sakit, suasana IGD tampak lengang, tak terlalu ramai. 2 orang perawat bergegas menghampiri mobil ambulans menurunkan Mujib seraya bertanya kepada Pak Faruk, "Kenapa Pak?" Katanya, "Waduh, enggak tahu. Panas dari kemarin tidak turun-turun," jawab Pak Faruk yang juga turun dan kini mengikuti 2 orang perawat itu untuk melakukan penanganan terhadap Mujib. Ada satu kejadian aneh di rumah sakit yang untuk kali ini menimpa Pak Carik. Bukan penampakan, bukan pula suara rintihan, tapi atas dasar keterangan dari sopir ambulans, pria sosok selain Pak Faruk dan Mujib yang katanya turut berada di dalam mobil. Begini sekira ceritanya. Pak Carik baru saja sampai di rumah sakit. Ia pun memarkirkan motornya dan tampak bergegas menghampiri sopir ambulans yang masih berada di depan lobi. "Ini Pak, terima kasih buat beli rokok," ucap Pak Carik sembari memasukkan uang pecahan 5.000 perak ke saku sopir ambulan itu. "Wah, motor suwun loh Pak." Tanggap sopir itu tersipu, dan setelah itu ia berkata kepada Pak Carik dengan pernyataan yang cukup membingungkan, yang mana dia mengatakan bahwa ada kakek-kakek yang enggan turun dari mobil ambulans karena katanya menunggu Pak Carik. Asumsi Pak sopir dia adalah orang yang ikut mengantar pasien selain Pak Faruk. Katanya nunggu Pak Sodik ngoten gitu. "Kok jenengan Pak Sodik bukan?" kata sang sopir ambulan itu, yang membuat Pak Carik terheran-heran karena telah menyebut nama aslinya. "Oke,
Saya Sodik, jawab Pak Sarik sedikit gugup dan kini mengekor mengikuti si sopir menuju mobil ambulansnya. Dan setibanya di sana, di pintu belakang ambulan yang masih terbuka, loh, gumam sang sopir mendapati kakek-kakek yang ia ceritakan menunggu Pak Carik itu tidak ada. Pak Carik tampak menghela nafasnya dengan agak bergetar seraya bertanya, bagaimana ciri-ciri dari orang tua itu? Sepuh sangat, orangnya gagah, badannya gempal. Jawaban yang kemudian menerangkan bahwa kakek-kakek itu mengenakan baju hitam dengan sarung yang diselempang. Hati Pak Carik tersentak mendengar itu karena ciri-cirinya mengarah kuat ke mendiang Badarmo. Apalagi dikatakan juga kalau orang tua itu mengetahui nama asli Pak Carik. Oh, paling orangnya sudah masuk, Mas, kata Pak Carik mencoba menutupi perasaannya. Sang sopir pun tampak angguk menggumam. Dilanjut oleh Pak Carik yang permisi untuk masuk IGD. Ah, nggih, moga Pak, matur suwun, sambut si sopir ambulan itu tanpa wajah curiga. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Pocong Darmo. Misteri di Dusun Morotunggo. Makin seru aja ya part 3 ini, dan bagaimana setelah ditelusuri ternyata di sini Mbak Darmo masih memiliki keluarga, masih memiliki anak yang mana ada di Klaten, di daerah Klaten ya. Dan sangat diharapkan nih keluarganya untuk bisa datang. Waduh. Dan bagaimana di dalam kisah ini disebut ikut aliran 65, dan di situ maksudnya adalah ke G30 SPKI teman-teman ya. Dan keren banget kisahnya ini, menyambung dengan kisah itu, dan kisah ini kan terjadinya di tahun 98 nih. Jadi memang masih kental banget pada saat itu teman-teman ya. Orang-orang yang terkait hal itu akan selalu dijauhkan dan akan seperti diasingkan atau diburu. Dan makin seru aja, dan jangan sampai ketinggalan buat teman-teman. Besok adalah part 4 atau part pamungkasnya, bagaimana akhir ada misteri di Dusun Morotunggo ini dan bagaimana yang terjadi dengan teror Pocong Badarmo. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Agil R. Saputra atas kisahnya yang luar biasa ini, dan semoga kisahnya bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ataupun punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap hari. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.